Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Hari ini kita akan melaksanakan doa pagi kontemplatif dengan nyanyian dari Tesi. Doa kontemplatif adalah doa dalam hening, merupakan salah satu metode doa yang mengajak umat berjumpa dengan Allah Trinitas Sang Cinta. Keheningan yang dibangun bukanlah mengosongkan pikiran, melainkan memfokuskan pikiran, hati, dan tubuh kepada satu titik, yaitu Allah. Sehingga melalui keheningan itu, umat mengalami bagaimana Allah merengkuh dan merangkul umat. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki doa pagi kontemplatif. Tuhan Yesus menolong kita. Mari kita berdoa. Allah Trinitas Sang Sumber Cinta, kami bersyukur pagi ini Engkau memberikan kami kekuatan untuk melanjutkan ziarah hidup dan iman kami. Kami mengawali rangkaian ziarah itu
dengan kembali bersimpu di hadapan kaki kasih-Mu. Kiranya melalui ibadah pagi ini ya Allah, semangat pengharapan kami dikuatkan agar kami berani melangkah dalam segala langkah hidup kami. Di dalam nama Kristus, Sang Putra-Mu yang kudus, kami berdoa. Amin. Yesaya 45 ayat 1-10. Beginilah firman Tuhan. Inilah firman-Ku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang.
Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat atau yang telah dibuatnya, engkau tidak punya tangan. Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan, dan kepada ibunya, apakah yang kau lahirkan.
Injil Matius 24 ayat 23 sampai 35. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu.
Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur hingga detik ini Engkau telah menolong dan menuntun kami untuk selalu memahami arti perkataanmu yang membawa kebenaran, kedamaian, pengharapan, serta kekuatan untuk kami terus melangkah dengan berani dalam langkah hidup kami. Saat ini kami bersyafaat, berdoa untuk perdamaian dunia dan keutuhan ciptaan, serta perjuangan keadilan. Kiranya Engkau yang akan selalu menolong dan menyertai, supaya segala perjuangan untuk mewujudkan keutuhan dunia mampu tercapai. Demikian juga untuk bangsa dan negara kami. Di tengah beberapa daerah yang mengalami dampak dari gempa bumi, Engkau yang menolong saudara-saudara kami yang terdampak gempa bumi, ya Allah, supaya mereka terus merasakan
Kini pergilah dan kembalilah dalam panggilan hidupmu sehari-hari dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Trinitas, Sang Cinta, menolong, memampukanmu, serta menguatkan pengharapanmu, sehingga engkau memiliki keberanian untuk melangkah dalam tapak-tapak ziarah kehidupan imanmu, hingga kedatangan Kristus kembali di antara kita. Maranatha. Amin. Doa pagi kontemplatif kita telah selesai. Selamat melanjutkan ziarah kehidupan kita sehari-hari. Teruslah setia mendengarkan perkataan Allah dalam kehidupanmu. Hidupi dan lakukanlah. Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita.